Baik, silakan bisa langsung untuk share screen kelompok selanjutnya. Ini yang record saya gantian, Mbak Nazila. Baik, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan pokok bahasan yaitu fitohormon jasmonate yang beranggotakan Selma Hasna Karami dengan NIM 046, saya Renaldi Dwi Nugraha dengan NIM 052, Hadi Setia Nugroho dengan NIM 070, dan Gayu Akbar Anggoto Putro dengan NIM A1D0191161. Yang pertama yaitu definisi dan konsep. Hormon jasmonate atau metil jasmonate merupakan regulator seluler yang terlibat dalam berbagai macam proses perkembangan tanaman. Konsentrasi jasmonate ini terhadap tanaman berkisar antara 10 Ng sampai dengan 3 mg per bobot segar jaringan tanaman. Kemudian ada fungsi fitohormon jasmonate, yaitu yang pertama sebagai hormon yang berfungsi untuk menghambat perkecambahan benih sebelum waktunya. Kedua, sebagai hormon yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kalus. Ketiga, sebagai hormon yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Keempat, sebagai hormon yang berfungsi untuk fotosintesis dan juga biosintesis. 5, sebagai hormon yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan umbi, penggulungan trendil, pembentukan pigmen, fertilitas, pemasakan buah atau fruit ripening, dan juga senescence. Dan yang keenam ada sebagai hormon yang berfungsi untuk meningkatkan ekspresi gen yang terlibat dalam ketahanan tanaman secara umum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, selanjutnya ada struktur kimia. Jasmonates adalah oksilipin, yaitu turunan dari asam lemak beroksigen. Ini adalah biosintesis dari asam linolenat dalam membran kloroplas. Sintesis diawali dengan pengubahan asam linolenat menjadi 12 oxobutadionik noic acid atau OBDA, yang kemudian mengalami reduksi dan 3 putaran oksidasi menjadi plus 7 iso jasmonate, asam jasmonik, asam jasmonik. Hanya konversi asam linolenat menjadi OBDA yang terjadi di kloroplas. Semua reaksi selanjutnya terjadi di peroksisom. Selanjutnya ada jalur biosintesis. Biosintesis jasmonat terjadi pada daun dan jalur yang sama ditemukan pada akar. Organel seperti kloroplas dan peroksisom adalah lokasi sintesisnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan jasmonate, yaitu terkait dengan interaksi dengan fitohormon lainnya. Alene oxide synthase atau AOS adalah enzim yang terlibat dalam biosintesis jasmonate. Dibuktikan dengan adanya hubungan yang erat antara AOS dengan kandungan jasmonate. Selama proses pelukaan pada tanaman Arabidopsis, ekspresi gen AOS pada tomat diaktifasi melalui pelukaan.
penambahan 12 oksopitodienoik asid dan meja. Fosfolinase D atau PLD menunjukkan aktivasinya yang turut mendorong terbentuknya asam linoleat dan menstimulasi biosintesis CA. Lalu selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan hormon jasmonate ini yaitu hormon jasmonate atau metil jasmonate atau meja atau asam jasmonate atau disingkat dengan AC merupakan regulator yang terlibat dalam berbagai macam proses perkembangan tanaman. Lalu proses perkembangan tanaman serta berperan dalam pertahanan tanaman terhadap serangga. Konsentrasi jasmonate yang terlalu tinggi diduga sebagai penyebab terhambatnya pertumbuhan tanaman sehingga muncullah respon stres pada tanaman tersebut. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang salisilit asid atau asam salisilat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok dari kelompok 7. Ada saya sendiri, Haika Rosina Safitri, NIM A1D019022. Kemudian ada Maulida Jundana, A1D019099. Kemudian ada Muhammad Fahri dan Hairudin Ferdiansyah, A1D01901168. Untuk poin yang akan kami bahas ada definisi dan konsep hormon, fungsi fitohormon dalam pertumbuhan dan perkembangan, dan atau dalam reaksi ketahanan terhadap cekaman lingkungan, struktur kimia, jalur biosintesis, dan interaksi dengan fitohormon lain. Definisi dan konsep dari hormon. Asam salisilat atau SA adalah senyawa fenolik sederhana yang disintesis dalam berbagai organisme prokariotik dan eukariotik, termasuk tumbuhan. Senyawa fenolik adalah senyawa cincin aromatik yang memiliki gugus hidroksil atau turunan fungsionalnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Maulida Jundana. Dipersilakan. Fungsi fitohormon dalam pertumbuhan dan perkembangan dan atau dalam reaksi ketahanan terhadap cekaman lingkungan. Asam salisilat merupakan senyawa fenolik yang berperan dalam meregulasi pertumbuhan tanaman, khususnya aktivitas fisiologi seperti fotosintesis, metabolisme nitrat, produksi etilen, pembungaan, dan melindungi cekaman biotik maupun abiotik. Pada tanaman yang terserang patogen akan meningkatkan produksi asam salisilat yang mengkode transkripsi protein patogenesis sehingga tanaman tahan terhadap penyakit. Selanjutnya ada struktur kimia dari asam salisilat. Asam salisilat dikenal juga dengan asam 2-hidroksibenzoat atau asam ortohidrobenzoat yang memiliki struktur kimia C7H6O3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya jalur biosintesis. Biosintesis SA pada tumbuhan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur fenialanin
yang dimediasi oleh fenilalanin amonia atau PAL dan jalur isohorismat yang dimediasi oleh isohorismat sintes atau ICS. Kedua membutuhkan horismat yang diturunkan ke kursor dalam jalur fenilalanin. Fenilalanin yang diturunkan dari horismat diubah menjadi asam sinamat oleh PAL, dilasi menjadi atau dioksidasi. Hormate mengalami menghasilkan SA. Interaksi dengan fitohormon lain. Asam salisilat meregulasi berbagai aspek pada respon tanaman pada kondisi lingkungan stres dan normal melalui sinyal crosstalk dengan fitohormon lain. Asam salisilat mengadakan crosstalk dengan auksin melalui ekspresi PR1, sebuah gen penginduksi asam salisilat pada mutan tanaman TIR1-AFB2 atau auksin prescription small family of F-box proteins. Berperan dalam pensinyalan auksin pada tanaman yang tercekam. Proses tersebut menunjukkan keterkaitan auksin dan asam salisilat dalam hal ini bersifat sinergi. Hubungan auksin dan asam salisilat juga dapat bersifat antagonis jika pada mutan tersebut PR1 diinduksi dengan kadar yang lebih tinggi sehingga konsentrasi asam salisilat juga menjadi tinggi. Konsentrasi asam salisilat yang tinggi akan menunjukkan dampak negatif pada pensinyalan auksin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pokok bahasan tentang fitohormon resinosteroid dengan anggota saya sendiri Nanda Dwi Pramesti dengan NIM A1D019116, Alfie Setiawan A1D019117, Oke Tria Rafelia A1D019118, dan Juliana Matiatul Olia A1D019197. Pokok bahasan yang akan kami bahas yang pertama, definisi hormon resinosteroid, yang kedua, fungsi hormon resinosteroid dalam pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga, struktur kimia hormon resinosteroid, yang keempat, jalur biosintesis hormon resinosteroid, dan yang kelima, interaksi hormon resinosteroid dengan hormon lain. Definisi resinosteroid. Resinosteroid adalah hormon endogen berupa steroid yang dapat memacu pertumbuhan dan dapat ditemukan pada biji, serbuk sari, dan jaringan vegetatif, serta berfungsi pada konsentrasi nanomolar untuk mempengaruhi perbesaran dan perbanyakan sel. Resinosteroid pertama kali diisolasi dari serbuk sari tumbuhan mustard, namun ini diketahui terdapat juga pada beberapa spesies lainnya.
Salah satu contoh brasinosteroid adalah kastasteron yang ada pada tunas kacang polong dan berfungsi pada proses pemanjangan tunas. Fungsi brasinosteroid. Yang pertama, sebagai hormon yang berfungsi untuk memicu pemanjangan dan pembelahan sel batang serta kecambah. Yang kedua, mempengaruhi diferensiasi silin dan sulin. Yang ketiga, memperlambat gugurnya daun atau absisi daun. Yang keempat, mempengaruhi proses fisiologi pada tumbuhan. Yang kelima, berfungsi untuk merespon datangnya cahaya sehingga cahaya tersebut bisa bekerja maksimal terhadap daun pada tumbuhan sehingga tercipta proses fotosintesis. Yang keenam, sebagai hormon yang berfungsi untuk sel-sel rizogenesis. Pokok bahasan berikutnya adalah struktur brasinosteroid. Struktur brasinosteroid sangat mirip dengan episteroid yang mampu menginduksi perubahan energisasi plasma lema, serapan asimilasi, diferensiasi silin, mendorong resistensi terhadap penyakit glukosida dan tekanan garam. Selain itu dapat pula mendorong perkecambahan sehingga menjadi kandidat yang lebih aman untuk mengendalikan hama bila dibandingkan dengan pestisida kimiawi. Induksi pertumbuhan oleh brasinosteroid tergantung pada sintesis asam nukleat dan protein. Pada tanaman kacang-kacangan, brasinosteroid mampu meningkatkan aktivitas DNA dan RNA polimerase dalam sintesis DNA, RNA, dan protein. Namun, mekanisme molekuler induksi pemanjangan oleh brasinosteroid berbeda dengan auksin. Bila melihat kerjasama sinergis antara brasinosteroid dengan IAA adalah menginduksi ACC sintase. Berikut adalah struktur kimia dari brasinosteroid. Jalur biosintesis brasinosteroid dapat dibagi menjadi dua bagian. Jalur sintesis sterol umum, siloarsenol-sampesterol, dan biosintesis spesifik brasinosteroid dari sampesterol. 3 molekul asetil CoA bergabung bersama membentuk mevalonate yang kemudian diubah menjadi isopentenyl pirofosfat, deramil pirofosfat, dan marnesil pirofosfat. 2 molekul farnesil pirofosfat terkondensasi untuk membentuk sekuel yang kemudian diubah menjadi skualen 2,3-oksida fosiloarsenol. Jalur biosintesis sterol dibagi menjadi 2 cabang paralel. Satu mengarah ke sampesterol melalui episterol 5-dehidroepisterol dan 2,4 metilen kolesterol, dan yang lainnya mengarah ke sitosterol melalui prostadienol, epanasterol, 5-dehidroalfenasterol, dan isofukosterol. Ini adalah gambar jalur biosintesis dari interaksi dengan hormon lain. Brasinosteroid berfungsi pada konsentrasi yang sangat kecil, yaitu mencapai nanomolar untuk dapat mempengaruhi proses fisiologis pada tanaman. Brasinosteroid juga berinteraksi dengan hormon tanaman yang lain, contohnya auksin, serta faktor lingkungan untuk meregulasi secara keseluruhan bentuk dan fungsi tanaman. Fungsinya yang penting bagi tumbuhan adalah pemanjangan organ, diferensiasi jaringan pembuluh, kesuburan, perkembangan daun, rizogenesis, senesens, absisi pada daun, dan respon terhadap cahaya.
Berdasarkan pengaruh utama, terdapat hubungan yang erat antara IAA dan bradikinosteroid, yaitu kerja antagonis saat bradikinosteroid menjadi inhibitor yang kuat untuk pertumbuhan akar. Bahkan pada beberapa kasus, bradikinosteroid memiliki persamaan seperti auxin, gibberellin, dan sitokin. Bradikinosteroid menginduksi etilen melalui stimulasi aktivitas ACC sintase, namun aktivitasnya bisa dihambat oleh AOA, CO12, pulsikosin, dan inhibitor transport pada auxin. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Jelas. Jelas, Mbak, silakan. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hormon strigolakton dengan anggota saya sendiri, Zahra Afira Ramadanti, NIM A1D019119, lalu ada teman saya Fitri Astuti dengan NIM A1D019112, lalu ada Anissa Suryaningsih dengan NIM A1D019126, dan ada Reksa Satria Adijana dengan NIM A1D019119. Ya, boleh next. Ya, di sini penjelasan mengenai definisi strigolakton sendiri. Strigolakton adalah molekul senyawa turunan dari karotenoid dan hormon tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan parasit, akar, dan jamur simbiotik untuk mendeteksi tumbuhan inangnya. Strigolakton mengatur beberapa proses perkembangan yang menyesuaikan arsitektur pucuk dan akar dengan lingkungannya. Mutan yang sangat bercabang atau anakan pada Arabidopsis, Thaliana petunia, atau kacang polong, dan beras telah sangat memudahkan identifikasi enzim biosintetik strigolakton dan komponen pensinyalannya. Prekursor karotenoid mengalami isomerasi dan pembelahan untuk menghasilkan karklakton, yang kemudian mengalami oksidasi dan modifikasi lebih lanjut untuk menghasilkan berbagai struktur strigolakton. Persepsi strigolakton melibatkan mekanisme baru di mana reseptor enzim tipe hidrolase serin menyerang strigolakton dan menjadi termodifikasi secara kovalen. Ini memicu interaksi reseptor dengan protein lain termasuk protein F-box yang mengarah ke ubiquitination dan penghancuran protein target seperti regulator transkripsi. Ya, boleh dilanjut, Mbak Fitri. Baik, selanjutnya yaitu fungsi strigolakton. Fungsi strigolakton sendiri yaitu sebagai sinyal untuk jamur mycorrhiza arbuscular atau AM untuk membentuk asosiasi simbiosis dengan akar inang, pengaturan cabang pucuk,
mengatur arsitektur tanaman di atas tanah dengan cara menghambat pertumbuhan tunas dan berfungsi dalam komunikasi bawah tanah dengan organisme tetangga yang bersangkutan. Strigolacton terlibat dalam pengaturan panjang ruas morfologi daun, senescen, gravitropisme, pucuk, ketebalan batang, tingkat kecambah benih, perkembangan awal bibit, serta pertumbuhan koloni pada lumut Psychomitrella patens. Pada sistem perakaran, strigolacton meningkatkan pertumbuhan akar primer, pemanjangan rambut akar, dan pertumbuhan akar tajuk padi, tetapi menghambat pembentukan akar adventif pada Arabidopsis, tomat, dan kacang polong. Strigolacton juga memainkan peran penting dalam respon adaptif terhadap faktor lingkungan seperti fosfat, nitrogen, cahaya, kekeringan, dan salinitas tinggi. Struktur kimia strigolacton, SL atau strigolacton itu yang paling berbagai struktur lakton trisiklik yang umum dari cincin A, B, C, dan gugus butenolida cincin D yang dihubungkan dengan jembatan enol ether. SL5-deoksistrigol atau 5DS memberikan contoh sederhana karena tidak mengandung kelompok yang mengandung bahan pada cincin A dan B. Ini diisolasi dari eksudat akar atau jaringan tanaman Fabaceae, padi, Arabidopsis, dan Eriophyt basal marchantia. Strigol dan orobancol merangsang perkecambahan benih striga dan orobancol masing-masing dan biasanya dianggap sebagai referensi untuk menunjuk strigolacton lain menurut dua keluarga dengan stereokimia yang berbeda dari persimpangan cincin B dan C. Terdiri, tapi semuanya itu memiliki struktur yang sama seperti pada gambar di sebelah kanan ini, dan berikut merupakan struktur kimia strigolacton. Ya, kemudian Iya, silakan. Ini siapa yang melanjutkan? ya sudah terdengar, Bu. Sudah. Oke, maaf. Ya, kemudian ada jalur biosintesis strigolacton. Jadi biosintesis strigolacton dari beta karoten dimulai dengan isomerisasi 9 cis all trans beta karoten yang reversibel yang dikatalis oleh D27. Kemudian mengalami reaksi pembelahan berturut-turut yang dikatalisis oleh karotenoid pembelahan dioksigenase 7 atau CCD7 dan CCD8. Kemudian terjadi oksidasi oleh enzim sitokrom P450 dari keluarga MEK1 dan LBO untuk modifikasi yang lebih lanjut. Berikut gambar dari jalur biosintesis strigolacton. Ya, lanjut. Kemudian ada interaksi strigolacton dengan fitohormon lainnya. Pertumbuhan tunas lateral dihambat oleh transportasi dari auksin, bagian anapeks tumbuhan, dan transportasi auksin dari akar. Namun, sitokinin yang ditransportasikan dari akar ke bagian atas akar dapat memicu pertumbuhan tunas. Perbedaan sinyal tersebut dimodulasi atau dipadukan sesuai faktor lingkungan seperti cahaya
dan nutrien yang disesuaikan melalui jalur biosintesis dan signaling. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai strigolactone. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih, ini kelompok terakhir ya, silahkan. Bisa didengar? Sudah bisa Assalamualaikum terlihat. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai hormon peptida yang beranggotakan Arninda Sulistiana, NIM A1D0191131, Paravariela Azahra A1D0191132, saya Bintang Sanjaya A1D0191137, dan Aulianisa Nafilah A1D019202. Untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh Mbak Farah. Ya, untuk poin yang pertama adalah definisi dan konsep peptida. Peptida adalah senyawa alami yang tersusun dari gabungan beberapa asam amino yang jumlahnya biasanya kurang dari 50 molekul yang berkaitan melalui ikatan peptida atau amida. Ikatan peptida terjadi jika atom N pada salah satu asam amino berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino yang lain. Nah, pada prinsipnya pembentukan ikatan peptida itu merupakan penggabungan gugus amino dan gugus karboksil dari dua asam amino dengan membuang satu molekul air. Selanjutnya, hormon peptida merupakan kelompok terbesar dan diarahkan oleh mRNA pada retikulum endoplasma. Sebagian besar dibentuk oleh prohormon. Peptida yang terbentuk dari preprohormon menghasilkan prohormon yang selanjutnya dipecah oleh aparatus Golgi untuk membentuk hormon. Hormon ini terdapat pada setiap makhluk hidup dan berperan pada beberapa aktivitas biokimia. Ya, selanjutnya ada fungsi peptida. Selanjutnya ada fungsi peptida. Hormon peptida terlibat dalam berbagai proses biologis, mengatur pertumbuhan, perkembangan, reproduksi respon, dan pertahanan tanaman. Beberapa peptida memiliki peran berbeda dalam perkembangan seperti mengatur diferensi sel akhir dan organogenesis atau modulasi umum pertumbuhan dalam menanggapi lingkungan. Beberapa hormon peptida yang cukup terkenal yaitu sistemin berfungsi sebagai sinyal jarak jauh untuk mengaktifkan pertahanan kimiawi terhadap herbivora. Polaris dan PSK diperlukan untuk pertumbuhan akar dan perkembangan vaskular. PSK mempromosikan proliferasi sel dan umur panjang, dan PSK alfa bertindak secara kooperatif dengan CLE 4144 untuk mengatur kapal pengembangan. ENOD40 dikaitkan dengan pembentukan nodul legum. CLA-TA3 dan anggota keluarga CLE lainnya mengatur perkembangan meristem apikal pucuk dan akar. SCP mengatur penentuan serbuk sari, PEP1 dan RALF, dan sistemin bertindak sebagai sinyal bahaya untuk merangsang respon imun bawaan untuk serangan patogen. Ya, selanjutnya ada struktur kimia dari peptida. Ikatan peptida merupakan ikatan atom C pada gugus karboksil dengan atom N pada gugus amina molekul lainnya. Pada proses tersebut terjadi reaksi kondensasi yang ditandai dengan lepasnya molekul air ketika reaksi berlangsung. Hasil dari ikatan peptida adalah ikatan CONH dan menghasilkan molekul amida. Ikatan dapat diputus dengan melakukan hidrolisis.
Dan yang terakhir itu ada jalur biosintesis fitohormon peptida. Hormon peptida disintesis pada ribosom dari RE. Terdapat 4 jenis pembelahan dan modifikasi hormon peptida tanaman. Kebanyakan preprotein untuk hormon peptida memiliki urutan peptida sekretori N-terminal. Peptida kecil dilepaskan dari protein prekursornya melalui pembelahan internal dan pembuangan eksternal oleh protease berbeda, dan sebagian besar peptida ini kemudian dimodifikasi dengan gugus kimia berbeda. Peptida kaya sistin dapat membentuk ikatan disulfida intramolekul. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Sudah selesai ya, semua sudah presentasi. Ada yang belum presentasi? Ada yang belum presentasi? Saya kira sudah semua ya. Halo, halo. Apakah masih on di sana? Masih, Bu. Masih ya. Masih, Terima Bu. kasih banyak atas terima kasih banyak atas kerjasama teman-teman semua. Ini adalah kuliah pertemuan ke-15 fisiologi tanaman. Sebenarnya masih ada sedikit lagi materi penutup terkait fitohormon. Saya mau memberikan opsi kepada teman-teman semua. Materinya akan saya sampaikan melalui Zoom ini secara langsung atau nanti saya berikan melalui PPT bersuara. PPT bersuara saja, Bu. Oke, baik. Berarti mungkin nanti sore atau besok saya upload di Eldiru ya. Itu itu terkait materi kesimpulan dari semua pertemuan hari ini. Mungkin sebenarnya bukan kesimpulan, tapi lebih tepatnya rangkuman dari materi yang sudah teman-teman sampaikan. Saya akan memberikan beberapa poin terkait siklus hormonal tanaman dari mulai tahap awal germinasi biji sampai senescence. Kemudian poin kedua adalah saya akan memberikan pokok bahasan tentang interaksi masing-masing fitohormon pada cekaman yang menimpa tanaman, baik itu cekaman biotik maupun abiotik, karena sebenarnya dalam tanaman terjadi interaksi fitohormon yang sangat kompleks. Kemudian yang ketiga adalah terkait apa ya tadi yang saya satu? Sebentar, saya share screen sebentar. Sedikit saja saya berikan gambaran, tapi nanti lebih lengkapnya saya sampaikan di Eldiru melalui PPT bersuara. Bisa dilihat presentasi saya? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Ya, baik. Nah, ini terkait interaksi fitohormon seperti yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa jenis interaksi yang terkait, lalu di sini saya juga memberikan materi sedikit tentang fitohormon dalam reaksi ketahanan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Selain itu, saya juga memberikan tentang ini siklus hormonal tanaman di setiap tahap pertumbuhan maupun perkembangan. Baik, karena ini rekamannya kurang dari 1 menit lagi. Terima kasih banyak atas kerjasamanya yang baik. Saya ulang kembali. Selamat belajar menempuh ujian akhir semester. Saya mohon maaf mewakili Pak Rustaman juga. Mohon maaf atas segala kesalahan selama mengampu mata kuliah fisiologi. Kita bertemu lagi insya Allah pada pertemuan UAS. Jadi selamat belajar. Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan bisa kita diskusi kapanpun sebelum ujian. Bisa diposting di grup atau